Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in hingga kepada kita semua, supaya kita tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat akhir zaman. Jamaah hadirin rahimakumullah, bahwa kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan seorang manusia hanya ditetapkan di dalam amal agama. Sekali lagi, bahwa kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan seorang manusia hanya ditetapkan oleh Allah SWT di dalam amalan agama. Para sahabat radhiyallahu ajmain sudah mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan. Dan kita hari ini juga diharapkan menjadi bahagia dan jaya. Kenapa sahabat menjadi bahagia dan jaya? Karena sahabat mempunyai sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh para sahabat. Begitupun apabila kita juga ingin jaya, ingin bahagia, ingin sukses dunia dan akhirat, harus mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh para sahabat. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat bahwa kejayaan seorang manusia itu hanya ada amal agama. Apabila manusia keluar dari agama, maka akan celaka dan mengalami kehancuran. Saya contohkan, kejayaan seekor ikan apabila berada di dalam air. Nah, coba saja keluar dari air, maka ikan akan mengalami kesengsaraan dan mati. Kejayaan seekor burung berada di udara yang bebas. Masuk ke dalam sangkar saja, meskipun sangkarnya terbuat dari emas, maka burung akan mengalami penderitaan. Begitupun manusia hadirin rahimakumullah, apabila ingin jaya, ingin bahagia, ingin sukses dunia akhirat, hanya harus mampu mengamalkan agama secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh kita sebagai umat Islam. Yang pertama adalah yakin akan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, bahwa sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia umat Islam adalah sholat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah ilmu ma'azikir. Yang keempat, sifat yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah ikramul muslimin. Yang kelima, sifat yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah tasyisuniyah. Yang keenam adalah dakwah wa tabligh. Hadirin rahimakumullah, kita akan bahas satu-satu secara singkat, secara maratonkan saja karena waktunya sangat terbatas. Yang pertama adalah sifat yang ke-1, yakin kepada kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mengeluarkan keyakinan-keyakinan kepada makhluk dari hati kita,
dan memasukkan keyakinan-keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya apa? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati atau meninggal dunia sedang ia mengetahui, meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dakhalal jannah, dia akan pasti masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ay abwabillah bil jannati syaya." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sedangkan hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lidahnya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia ketahui. Cara mendapatkannya dengan mendapatkan kalimat la ilaha illallah, hakikat la ilaha illallah. Yang pertama, selalu mendakwahkan kalimat ini, kalimat iman ini. Yang kedua, latihan dengan cara membentuk halaka-halaka iman. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan kepada kita hakikat iman. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Artinya bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maksudnya adalah meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanyalah dengan mengikuti cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keuntungannya apabila kita mengikuti cara hidup Nabi? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashhadu ahadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah fa yadkhulul nar aw tatma'a amahu." Tidak akan masuk neraka atau tidak akan ditelan oleh api neraka seseorang yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hadis yang kedua disebutkan, "Man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati falu ajrun mi'atin syahidin." Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku ketika rusaknya umat, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Ya, jadi ketika di zaman sekarang ini kita berpegang pada sunnah, maka seolah-olah apabila kita akan mati syahid, ya. Yang ketiga, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Jadi hadirin rahimakumullah, kita akan bersama di surga nanti bersama orang-orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita akan bersama-sama dengan Nabi. Kalau cinta kita kepada Allah, maka kita juga akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkan daripada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu, mendakwahkan pentingnya sunnah Rasulullah. Yang kedua, latihan yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 24 jam. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nama Allah, kita langsung masuk kepada sifat yang kedua yaitu salat khusyuk wal khudu'. Salat artinya yang diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta dilakukan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat dengan cara yang lain tidak sah. Jadi salat harus sesuai dengan contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah membawa sifat-sifat salat, membawa sifat-sifat salat, sifat-sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi efek daripada sholat itu membawa sifat-sifat sholat, taat, patuh, kemudian mengikuti aturan-aturan dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungannya, pertama, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Allah SWT berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah, dan bercarilah pertolongan dengan sabar dan salat. Kemudian yang ketiga,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu khairu maudu'i. Salat adalah sebaik-baiknya amal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkannya rahimakumullah, yang pertama hakikat salat, khusyuk. Selalu mendakwakan pentingnya salat khusyuk. Kedua, latihan salat khusyuk dengan cara memperbaiki tertib zahir salat dari mulai istinja, wudu hingga bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan salat. Yang ketiga adalah menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita sedang melakukan sholat. Yang keempat, belajar menyelesaikan masalah-masalah dengan sholat. Dan yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk mengerjakan sholat khusyuk wal khudu'. Sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh kita umat Islam adalah ilmu. Artinya ilmu mazikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan daripada ilmu mazikir adalah mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita serta dilakukan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan daripada ilmu, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihi fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beri kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kepahaman dalam agama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW bersabda, ya Abazar la antaldu wa fata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka. Yang artinya, wahai Abu Zar, sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah SWT itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 100 rakaat. Dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, apakah dapat diamalkan atau tidak, dapat diamalkan, itu lebih baik daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Keuntungan daripada zikir. Zikir keuntungannya adalah Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah bagaikan orang yang hidup dan yang mati. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah tidak akan ingat pada kita. Kalau kita tidak ingat pada Allah, Allah juga tidak ingat kepada kita. Ilmu dibagi dua, yang pertama ilmu fadail dan ilmu masail. Hadirin yang berkah, kita lanjut kepada, ini bahasanya ilmu agak panjang, nanti dibahas dalam pertemuan tertentu. Kemudian sifat yang keempat adalah ikramul muslimin, artinya memuliakan sesama saudara muslim. Maksud daripada tujuan adalah menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak-hak mereka. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selagi hamba-hambanya itu menolong saudaranya. Jadi apabila kita sering menolong saudara kita, Allah akan menolongnya. Apabila kita membiarkan saudara-saudara kita, apalagi yang berhak untuk ditolong, maka kita juga akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang kedua, barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan dirinya disebabkan aibnya di rumahnya sendiri. Jadi kita harus berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan atau kesalahan orang lain, maka Allah kita juga akan menutupinya. Kemudian yang lainnya, senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi kita ramah tamah itu sangat bagus karena sedekah dalam Allah. Cara mendapatkannya selalu mendakwahkan. Yang kedua, latihan memuliakan sesama muslim, ya, memuliakan alim ulama,
kemudian menghormati orang yang lebih tua, menghargai yang sebaya, dan menyayangi yang lebih muda. Memberikan salam baik kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal, bergaul dengan orang-orang yang berbeda wataknya. Berdoa kepada Allah SWT agar dikaruniai sifat ikramul muslimin. Kemudian sifat yang kelima yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah tasyisuniyah, artinya memperbaiki atau membetulkan niat. Maksudnya adalah membersihkan hati kita di dalam setiap amal dari niat-niat selain kecuali hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah SWT tidak menerima satu amal kecuali yang disertai dengan keikhlasan dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah SWT memandang kepada hati dan amalmu. Ikhlas dalam setiap amalan agamamu, niscaya dengan ikhlasmu itu amalan yang sedikit pun akan mencukupinya. Cara mendapatkannya selalu mendakwahkan, yang kedua latihan memperbaiki niat, kemudian berdoa kepada Allah SWT. Sifat yang terakhir yang harus dimiliki oleh umat Islam ini adalah dakwah wa tabligh. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya adalah untuk memperbaiki diri agar kita dapat mempergunakan harta diri waktu sesuai dengan perintah Allah SWT. Yang kedua adalah untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada diri seluruh manusia di seluruh alam. Keuntungannya Allah SWT berfirman yang artinya, dan siapkanlah lebih baik perkataan daripada orang-orang yang menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan amal soleh, dan ia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang beriman. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajrin mislu ujurin man tabi'ahu la yanqudu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak pada petunjuk amal kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala yang sama seperti orang yang mengikutinya atau mengamalkan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala pada yang mengikutinya. Kemudian yang kedua Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya sebagai sepetang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia berdosa seluruh isinya. Cara mendapatkannya selalu mendakwahkan pentingnya dakwah wa tabligh, kemudian latihan dakwah wa tabligh dengan cara meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 4 bulan dalam seumur hidup, 40 hari dalam setiap tahun, 3 hari dalam setiap bulan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hakikat dakwah wa tabligh serta diberi kekuatan untuk menjalankan dakwah wa tabligh. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini 5 wasiat, 5 sifat yang harus dimiliki oleh manusia. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Apabila kita bisa mengamalkannya dan mampu mengamalkannya, kita akan berjaya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.